Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Baik, Bapak Ibu yang rahmatin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini perkenankan saya sharing ya terkait sebuah program aplikasi akuntansi wakaf ya berbasis website sesuai dengan standar PSAK 412, yaitu namanya akun wakaf gitu. Baik, kita segera mulai aja. Jadi untuk program yang akan saya sharingkan ini namanya akun wakaf. Ini adalah solusi digital akuntansi wakaf berbasis website sesuai dengan standar PSAK 412. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kenapa hal ini kemudian menjadi penting? Karena bagi Nazir ya, tantangan dalam pengelolaannya ini biasanya Nazir ya saat sekarang ini banyak melakukan proses pengelolaan harta benda wakaf itu terkait pencatatannya ya masih banyak dilakukan secara manual. Sehingga tantangannya adalah laporannya masih manual, kemudian yang seperti kita ketahui di dalam akuntansi wakaf itu sudah ada standarnya yaitu PSAK 412 sehingga kalau dijalankan secara manual jadi apa ya para nazir mendapatkan kesulitan ya dalam menyusun laporannya. Kemudian juga dia kurang transparan ya. Kenapa kurang transparan? Ya karena manual tadi ya eh, dilakukan oleh satu orang biasanya gitu sehingga sulit untuk diaudit. Nah, padahal kalau kita lihat ya tantangannya atau tuntutannya di era digitalisasi Nazir, ya tentunya harapannya Nazir ini bisa transparan dan juga akuntabilitas. Ya, bagaimana pencatatannya ini patuh terhadap standar akuntansi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu PSAK 412. Dan juga bagaimana di sebuah lembaga itu menerapkan good wakaf governance atau juga menerapkan prinsip wakaf core principle gitu ya. Jadi sesuai dengan tata kelola wakaf yang baik. Kemudian juga bagaimana harapannya tuntutannya adalah Nazir ini bisa melakukan proses monitoring wakaf produktif secara berkelanjutan. Nah, ini tuntutannya sekarang. Nah, cuman masalahnya tadi ya karena keterbatasan secara teknologi banyak yang masih menggunakan secara manual. Kalaupun menggunakan sistem, yaitu sistem yang ada di Excel ya secara manual. Sehingga akhirnya menjadi tantangan juga tersendiri di mana rekapnya manual, kemudian laporannya tidak standar, dan juga dipegang hanya satu orang ya. Nah, jadi apa ya kalau istilahnya ya banyak ya celah-celah yang membuat ini menjadi tidak good governance, kira-kira begitu. Nah, maka solusinya bagaimana? Nah, di sini kita dari Wakaf Mulia Institute ya memberikan sebuah solusi namanya akun wakaf. Ya, jadi akun wakaf ini adalah aplikasi akuntansi wakaf secara profesional berbasis website yang mencatat penerimaan, pengelolaan, hingga penyaluran harta wakaf lewat alur yang jelas. Nah, sehingga nanti secara alurnya itu bisa di tracking, kira-kira gitu ya, sesuai jelas gitu ya. Nah, yang jelas akun wakaf ini dia sesuai standar ya PSAK 412. Kemudian database-nya ini sepenuhnya milik yayasan ya karena nanti database-nya itu ada di database-nya ya, websitenya yayasan itu sendiri. Jadi tidak campur dengan yayasan yang lain. Jadi ini tersendiri dia. Sehingga database-nya itu 100% milik yayasan. Nah, jadi tidak campur dengan yayasan lain. Nah, ini terkait dengan privasi ya sebuah lembaga terkait laporan keuangan ini. Nah, gitu. Kemudian juga otomisasi laporan ya.
tanpa perlu akuntan. Nah, maksudnya di sini tuh dengan akun wakaf ini orang yang tidak memiliki latar belakang akuntansi itu tetap bisa ya menggunakan akun wakaf ini. Apalagi yang memiliki latar belakang akuntansi lebih bisa lagi ya. Lebih bagus lagi kalau yang sudah memiliki latar belakang akuntansi. Tapi kepepetnya ini ya belum memiliki latar belakang tetap bisa. Nah, nanti juga ada panduan-panduan detailnya ya yang bisa didapatkan. Nah, karena dia sudah otomatis ya. Nanti biasanya kendala kalau di akuntansi itu adalah jurnalnya ya. Bagaimana cara posting jurnalnya dan seterusnya. Nah, kalau di sini nanti sudah otomatis. Kita tinggal input transaksi, nanti sudah jadi jurnalnya otomatis, buku besarnya otomatis, neraca saldonya juga otomatis. Nah, gitu kan enak ya Bapak Ibu ya. Ini bisa mempermudah. Kemudian juga aksesnya untuk saat ini ya. Nah, jadi untuk saat ini aksesnya itu lisensinya akses selamanya. Nah, gitu ya. Jadi lebih ringan ya jadinya untuk lembaga itu jadi lebih ringan. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga perbandingannya antara yang manual, kalau terkait pencatatan, kalau manual ya inputnya manual berkali-kali. Nah, tapi kalau akun wakaf itu inputnya sekali, jurnalnya otomatis. Nah, bahkan juga sudah ada fasilitas inputnya itu menggunakan Excel ya, maksudnya inputnya ya, input transaksinya. Jadi nggak satu-satu, itu juga bisa. Bahkan bisa input data-data kita yang lalu. Nah, misalnya tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bebas ya Bapak Ibu, bisa ya di sini. Kemudian laporan keuangannya, kalau yang manual disusun manual satu persatu. Wah, repot banget ini. Tapi kalau di akun wakaf otomatis, real time ya. Misalnya kalau kita sudah posting hari ini mau di print, langsung bisa di print ya, langsung bisa dibawa ke rapat pengurus misalnya itu langsung gitu. Makanya ini untuk para akuntan menjadi sangat mudah sekali nih ya. Sewaktu-waktu dibutuhkan laporan itu tinggal ini aja, tinggal ngeprint aja udah. Nah, kemudian patuh terhadap PSAK 412 ya. Kalau manual itu tergantung operatornya, tapi kalau akun wakaf sudah terintegrasi. Ya, sudah terstruktur ya, sudah tersistem. Nah, terkait audit dan monitoring, nah kalau manual sulit ditelusuri ya. Tapi kalau akun wakaf ini terintegrasi, sudah ada audit trailnya, bahkan sudah ada menu khusus untuk audit itu sudah ada menu khusus. Jadi nanti auditor itu nanti ke depan tinggal dikasih akses karena memang ada akses untuk auditor, tinggal diakses melalui masuk ke website, nanti sudah tinggal audit aja langsung ya real time. Risiko kesalahannya kalau manual sangat tinggi, nah kalau akun wakaf sangat rendah karena dia sudah ada sistem ya di website. Dan waktu penyusunannya kalau manual bisa berjam-jam atau berhari-hari, kalau yang akun wakaf hitungan detik langsung bisa unduh. Nah, artinya secara prinsip ini apa ya bisa jadi solusi ya bagi lembaga. Sangat dibutuhkan bahkan ya. Mungkin sudah banyak lembaga yang menunggu-nunggu ya aplikasi seperti ini. Nah, jadi nanti pengelola atau operator ya atau pengurus itu tinggal input transaksi nanti langsung ya jurnalnya otomatis, buku besarnya otomatis sudah langsung keluarnya neraca saldo, laporan keuangan ya, dashboard real time, monitoring, audit dan seterusnya sudah otomatis. Nah, apa saja fitur andalannya? Yang pertama 5 form terpadu. Nah, jadi nanti sudah disiapkan form ya formulir 5 formulir untuk input ya transaksi itu dia sudah terpadu ada 5. Mudah intinya gitu ya. Kemudian persetujuannya berjenjang. Nah, karena ini agar good governance tadi, jadi ada rule-nya ya. Bahkan sekarang rule-nya itu eh, lebih ya dari 5. Ada admin yang bisa semuanya, ada ketua eh, bisa approval gitu ya. Ada bendahara, ya ada staff program, ada auditor, ada pengawas. Nah, gitu. Jadi bisa bisa fleksibel, bisa banyak ya yang mengawasi. Nah, jadi kalau misalnya di pengurus itu pengawas pengen tahu juga, ya tinggal masuk kasih aja akun, dibikinkan akun udah dia bisa lihat di dalam. Jadi, tapi dia hanya bisa lihat, nggak bisa apa posting nggak bisa, cuma lihat aja.
Kemudian ada laporannya ini sesuai dengan PSAK 412, sesuai standarnya plus laporan tambahannya. Hmm. Sehingga laporannya banyak ya Bapak Ibu. Kemudian untuk coanya ya, akun coanya itu dia bertingkat. Ya, ada eh, yang pokoknya, ada kemudian sub akun gitu. Penyusutan secara otomatis, login mandiri ya. Perannya tadi ya sudah di rule-nya sudah banyak gitu ya. Kemudian white label ini nanti logonya sesuai dengan logo lembaga Bapak Ibu. Warnanya juga nanti bisa disesuaikan ya. Domain hostingnya, domainnya itu juga bisa by request ya, mau apa namanya itu silakan. Nah, gitu. Dan 100% datanya itu milik yayasan. Ya, karena nanti skemanya ini dia ada di domain hosting yang nanti itu 100% milik yayasan. Jadi tidak campur dengan hostingnya dengan lembaga-lembaga lain. Nah, tapi tersendiri ya di lembaga Bapak Ibu sekalian. Nanti kita buatkan domain hostingnya. Nah, kayak gitu. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, dashboardnya ini real time. Ya, nanti bisa dilihat. Nanti kita lihat ya contohnya ya. Nah, dan ini dia formnya juga terpadu. Ada 5 form nanti kita lihat. Ada manajemen asetnya juga. Ya, dan di sini nanti sudah lengkap ya Bapak Ibu tanah bangunannya itu. Bahkan sampai ke profilnya. Profil tanahnya seperti apa, bangunannya seperti apa. Kendaraan juga sama. Profilnya bagaimana. Nah, nanti untuk wakaf, untuk bisnisnya, nah seperti apa ya. Nah, nanti ada ya. Kalau ada penyusutan, penyusutannya gimana. Kemudian juga di sini nanti ada monitoring wakaf produktif. Nah, nanti ada laporan khusus terkait investasi, nilai investasinya, kemudian juga pendapatan yang didapatkan dan penyaluran hasilnya. Nah, dari sisi keamanannya ya mencegah manipulasi, jadi transaksi tidak bisa diposting tanpa persetujuan maker and checker gitu ya. Datanya abadi ya, bahwa datanya ini terkunci di backup di infrastruktur yang tangguh ya, artinya di dalam apa instalasi website kita ya. Nah, jadi ada multi user, approval berjenjang, audit trail, log periode tahunan dan backup dan restore. Nanti di sini ada sistem backupnya itu setiap hari ya, setiap hari backup gitu. Oke ya Bapak Ibu. Nah, nanti laporannya juga sudah siap audit, sudah lengkap. Nanti kita lihat detailnya ya. Ada registrasi bank, manajemen aset, ya dan seterusnya. Nah, jadi kendalinya nanti aplikasi ini 100% menjadi kendali Bapak Ibu sekalian. Datanya juga semua 100%. Dan ini nanti di hosting ya, bukan di Google. Ya, nah, yang kalau minggu yang lalu mungkin kita masih pakai database-nya ada di Google. Tapi untuk yang terbaru ini database-nya ada di hosting milik lembaga Bapak Ibu sendiri. Nah, gitu. Jadi lebih safety lagi ya. Nah, gitu. Ada log activity ya, kemudian ada tutup bukunya, ada backup. Nah, siapa yang bisa menggunakan aplikasi ini? Yayasan tentunya, nazir, masjid, ya, pondok pesantren, Universitas Islam, Badan Wakaf Indonesia tentunya ya. Nah, manfaat nyata bagi lembaga menghemat waktu signifikan, mengurangi kesalahan, mempermudah proses audit, tata kelola yang transparan antuber, dan meningkatkan kepercayaan wakif. Nah, bagaimana implementasinya? Simpel ya. Nah, berikutnya kita akan lihat apa namanya live demonya ya, aplikasinya itu seperti apa. Nah, mari kita simak secara detail ya, fitur-fiturnya dan seterusnya. Nah, ini untuk gambarannya ya, aplikasinya, Bapak Ibu sekalian. Nanti ini logo, ya, nama lembaganya dan branding warnanya itu disesuaikan dengan lembaga Bapak Ibu sekalian. Nah, kali ini contohnya Yayasan Sukses Iman. Nanti bisa disesuaikan ya dengan Yayasan Bapak Ibu sekalian. Nah, di dashboard ini kita bisa melihat apa namanya total kas ya yang ada di lembaga kita. Ada aset neto wakaf permanen, aset neto khusus terkait wakaf, kemudian aset neto hasil pengelolaan, nah, kemudian juga jumlah aset neto totalnya. Ada kemudian juga ada akumulasi wakaf uang, akumulasi wakaf melalui uang, penerimaan wakaf, ya di tahun 2026 dan penyaluran ke mauquf alaih. Nanti di sini juga sudah ada grafik dan analisa keuangan
ya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat. Oke, gitu ya Bapak. Nah, di sini juga kita buat saldo per program. Nah, mungkin kita punya program wakaf melalui uang gitu. Nah, ini saldonya berapa gitu. Nah, bisa kita munculkan di sini. Nah, kemudian wakifnya dengan wakaf uang terbesar. Nah, di sini akan muncul 10 wakif ya nanti ya, yang berkontribusi terbesar. Nah, sehingga kita tahu nanti wakif-wakif lawyer kita seperti apa. Oke, itu untuk dashboardnya. Berikutnya penerimaan. Nah, di penerimaan ini sudah lengkap ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ya misalnya ini ya kita lihat misalnya di tanggal 1 lah. Nah, di sini kita bisa transaksi ya penerimaan misalnya wakaf uang. Nah, kita tinggal pilih akunnya Bank Wakaf Uang, misalnya Bank Syariah. Terus programnya apa? Tinggal kita pilih. Oh, programnya misal wakaf uang yatim mulia. Nah, gitu. Terus berapa nama harta benda wakafnya? Misalnya wakaf uang yatim mulia. Misalnya gitu ya. Terus jangka waktunya apa? Permanen. Nilainya berapa? Anggap aja 100 juta. Nah, kayak gitu. Nah, terus berikutnya kita masukin nama wakifnya. Di sini sudah ada list daftarnya yang sudah kita daftarkan. Kalau kita daftarkan baru, kita masukin di sini. Misalnya wakifnya Supri. Kita tinggal bisa masukin nomor WA sekalian. Ya, kalau nggak ada, tinggal simpan. Nah, jadi nanti dia langsung nyimpan ya. Supri ini di database nih ya. Terus nanti kita bisa masukin buktinya, Bapak Ibu di sini. Jadi nanti salah satu upaya dalam kita apa ya istilah membuat akuntansi wakaf berbasis website ini mudah diaudit. Nah, kenapa? Karena nanti setiap transaksi itu bisa kita lampirkan ini ya, apa namanya bukti transaksi. Nah, jadi ada bukti transaksinya. Oke, kalau sudah tinggal kita kalau misalnya kita masukin deh contoh ya, contoh kita masukin bukti transaksi ini aja lah, saya masukin contoh ini untuk contoh. Nah, terus kemudian kita tinggal simpan. Nah, di sini sudah tersimpan di tanggal 1 ya kita cek yang tanggal 1. Penerimaan wakaf nih 100 juta. Nah, dia posisinya pending. Ya, karena di sini saya posisinya sebagai admin, ketika posting posisinya pending. Nanti yang bisa nge-approve siapa? Yang bisa nge-approve itu ketua dan admin. Nah, gitu ya. Jadi yang bisa nge-approve itu ketua dan admin. Itu role-nya aja ketua, tapi nanti kalau misalnya kita bikin ada memang bagian keuangan ya atau bendahara yang khusus gitu ya untuk mengapprove ini ya ketika terjadi transaksi itu bisa bisa yang lain. Nanti dia muncul di sini nih persetujuan transaksi. Nah, kayak gitu. Nah, misalnya ini saya setujui, ya, di sini misalnya dilihat berkasnya ya. Di sini apa berkasnya misalnya. Kalau belum ada tinggal kita unggah gitu. Nah, tadi ini yang apa namanya persetujuan transaksi. Nah, kalau kita mau setujui, tinggal klik setujui. Karena dia disetujui. Nah, berarti di tanggal 1, nah ini masuk ya. Kita lihat di tanggal 1 masuk 100 juta nih ya. Ini sudah disetujui penerimaan apa namanya bank wakaf uang. Nah, ini bank wakaf uang 100 juta dan di sini sudah disiapkan sertifikatnya. Nah, jadi otomatis dibuatkan sertifikat. Otomatis ya Bapak Ibu. Nah, sudah ada tanda tangan digitalnya ya. Dan juga dibuatkan otomatis bukti setornya. Nah, ini bukti setornya juga. Ya, jadi bisa dicetak, ya, bisa dicetak PDF, ya, bisa juga yang ini juga dicetak PDF. Nah, kayak gitu ya, coba Bapak Ibu. Nah, jadi asik sekali ya. Jadi dia sudah otomatis semua ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kayak gitu. Jadi itu penerimaan wakaf uang. Misalnya kita ada penerimaan apa namanya ini aja yang berbeda, mungkin wakaf tidak bergerak dalam bentuk misalnya tanah. Nah, gitu. Kalau wakaf tanah berarti misalnya ini kita buat wakaf tanah
Dari Bapak siapa? Misalnya Bapak Samsudin, 1.000 meter, gitu ya kan? Misalnya 1.000 meter persegi di Sleman misalnya. Nah, misalnya gitu ya Bapak Ibu. Wakaf tanah. Ya, untuk wakaf tanah ini nilai wajarnya berapa? Anggap aja 200 juta. Nah, kayak gitu. Tadi nama wakifnya siapa? Nama wakifnya tadi Samsudin. Nah, gitu. Samsudin. Tinggal kita simpan ya nama wakifnya. Nah, masuk. Nah, nanti kalau kita postingnya itu wakaf tanah, maka nanti dia akan otomatis masuk ke daftar aset tetap. Nah, ya, karena dia kan kita mendaftarkan aset tetap ya, maka dia akan otomatis masuk ke daftar aset tetap. Nah, daftar aset tetap itu ada dua, ada tanah yang cenderungnya naik, ada yang kendaraan dan bangunan yang dia cenderung turun nilainya. Nah, makanya kalau yang tanah dia kita tidak perlu isi nih, ya, tidak wajib untuk tanah umur manfaatnya. Atau karena tanah tidak di skemanya disusutkan ya. Tapi kalau bangunan, kalau apa namanya kendaraan itu ada skema penyusutan lah, maka kita baru tulis. Nah, tapi kalau ini tanah ya berarti dia cenderungnya naik ya, berarti kita tidak usah isi. Nah, nanti nanti kita apa namanya? Misal kalau ada bukti, kita masukin bukti, misalnya akta ikrar wakaf gitu ya dan seterusnya atau sertifikatnya tinggal kita posting di sini. Kemudian kalau sudah tinggal simpan. Nilainya udah ya. Oke, 200 juta permanen tanah. Tanah wakaf Bapak Samsudin. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah disimpan ya. Harta benda wakaf di sini. Penerimaan harta benda wakaf dalam bentuk tanah. Sumbernya wakif 200 juta. Nah, nanti tinggal kita setujui. Nah, maka nanti dia ketika sudah disetujui, dia akan muncul di sini. Daftar aset tetap. Nah, gitu. Tanah wakaf Pak Samsudin tadi nih ya. Harganya berapa? 200 juta. Nah, gitu. Nah, di sini juga luar biasanya, di sini juga sudah disiapkan ininya ya, tombolnya ini ada profil aset. Profil aset ini informasi detail terkait aset kita, ya. Kemudian di sini ada revaluasi. Revaluasi ini misalnya terjadi kenaikan aset, misalnya, yang awalnya 200 juta naik jadi 250 juta setelah diukur ulang. Nah, ini bisa direvaluasi atau nanti mau dihapus. Nah, di sini nanti juga detailnya ada profil asetnya. Nah, gitu ya. Profil asetnya ini lengkap. Misalnya wakaf tanah Bapak Samsudin ini di sini juga ada controllingnya ya, kelengkapan data wakif, statusnya verifikasi apa, status verifikasinya. Nah, nomor inventarisnya berapa? Kita tulis sesuai dengan standar kita. Statusnya itu gimana? Produktif, belum dimanfaatkan, seterusnya. Peruntukannya apa gitu ya, tanah wakafnya. Program kegiatannya digunakan apa gitu. Kemudian juga statusnya. Ya, ini wakifnya ini apa nih? Organisasi badan hukum gitu. NIK badan hukumnya misalnya alat wakif, nomor HP wakif, tanggal ikrar wakafnya kapan, bentuk wakafnya, ya wakaf khairi atau wakaf ahli atau mustara. Oh, ini udah lengkap ya Bapak Ibu ya. Nah, jangka waktunya selamanya atau berjangka, sini udah detail. Tanggal berakhir kalau berjangka dari muncul di sini, gitu ya. Nah, di sini penggunaan asetnya, ya penanggung jawab nazir ya sebagai penanggung jawab aset. Nah, kemudian nazir wakaf tanah, jabatannya, nomor dan seterusnya. Sampai ke sertifikat wakafnya nih, statusnya bagaimana, proses BPN atau apa. Oh, jadi bisa tahu update-nya ya Bapak Ibu. Nomornya, tanggalnya, ya, legalitas, kemudian alamat lengkap asetnya, sampai ke koordinat GPS-nya, ya, lengkap ya. Kalau ada bangunan dan seterusnya, dan profilnya ya, nilainya dan seterusnya gitu Bapak Ibu. Wah, lengkap banget nih. Sampai link fotonya ya, foto bangunannya, scan sertifikat, link Google Map-nya, dokumentasinya. Nah, kayak gitu. Jadi lengkap banget ya. Nah, di sini nanti juga bisa dilihat di dashboard. Nah, di sini ada dashboard aset wakaf. Nah, jadi kita dengan aplikasi akuntansi ini terkait aset wakaf kita itu sudah all in ya di satu aplikasi. Jadi enak ya, nggak pencar-pencar kemana-mana gitu ya.
Padahal kita itu mengelola aset wakaf yang sampai hari kiamat ya. Nah, cuman nggak punya catatannya, wah bahaya. Nah, kalau di sini nanti lengkap kita datanya di sini. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi penerimaan dalam bentuk apa wakaf tidak bergerak. Nah, bisa juga yang berupa aset itu kendaraan, juga otomatis nanti ke tadi ya. Nah, saya akan contohkan aja yang berikutnya yang wakaf ini, wakaf uang temporer. Nah, gitu. Ya, jadi ngambil dari bank wakaf uang, wakaf temporer ya Bapak Ibu. Tanggal misalnya wakaf temporer Bapak Samsudin aja. Samsudin juga temporer juga dia gitu ya. Nah, di sini misalnya jangka waktunya berapa? 1 tahun. Nah, gitu berarti jatuh temponya kalau 2006 ini berarti 2608 ya. Jadi kita cari 027 Agustus 26. Nah, ini 1 tahun. Nilainya berapa? 100 juta. Nah, kayak gitu. Nama wakifnya siapa tadi, Pak? Samsudin tadi ya. Nah, ini udah ada, kita simpan. Terus sudah ya, jangka waktunya sudah oke, tanggalnya sudah oke, 1 tahun ya. Terus kemudian tinggal simpan. Nah, nanti kalau yang wakaf uang sementara ini dia pencatatannya itu dia masuk ke mana? Pencatatannya itu dia menambah aset ya wakaf uang sementara ini ya di aset dana wakafnya masuk, tapi juga menambah hutang karena itu sifatnya hutang ya kalau aset apa namanya wakaf sementara itu. Nah, di sini penerimaan ini ya, nah dua ya berarti dia ada menerima wakaf sementara dan juga di sini eh, masuk ke liabilitas. Nah, di sini kita tinggal setujui ya sebagai admin. Ini kita setujui. Nah, nanti di sini ada sertifikatnya. Nah, wakaf temporer ya, sertifikat wakaf jangka waktu temporer, jangka pendek, tanggal penerimaannya, jangka waktunya 1 tahun, gitu. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah nanti di sini dia juga langsung otomatis posting di namanya itu ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi laporan wakaf sementara. Nah di sini tuh Pak Samsudin itu wakaf sementara. Yang di mana nanti lembaga itu punya database-nya. Yang apa wakif-wakif yang wakaf sementara itu mana aja gitu, siapa aja. Dan dia jatuh temponya kapan. Dan terkait jatuh tempo ini, jadi di website ini juga sudah ada fasilitas pengingat gitu ya, reminder. Nah, ketika misalnya dia nanti jatuh tempo, misalnya minimal 15 hari lagi, nanti ada apa email ya ke nanti bisa dimasukin email pengurus itu memberitahu bahwa sebentar lagi 15 hari lagi nanti jatuh tempo wakaf sementara. Nah, nanti nyeting 15 hari sebelumnya atau 30 hari sebelumnya itu kita yang nyeting tuh. Dan dia akan kirim WA otomatis. Nah, jadi itu biar nggak lupa ya pengurusnya. Oh, ini sebentar lagi wakaf sementaranya harus dikembalikan. Nah, dapat WA atau ini apa namanya email otomatis gitu. Nanti pengurus tinggal masukin emailnya. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk pengingat sehingga kita nanti mau ribuan ya wakaf uang sementara udah aman. Karena apa? Karena kita sudah punya sistem. Nah, kalau nggak punya, waduh manual itu ribuan kelenger itu pakai buku-buku gitu ya. Nah, ini sudah sistem. Dan dia nanti di sini sudah ada pilihannya kalau selesai jatuh temponya tinggal kembalikan atau misalnya apa wakifnya minta dikonversi jadi permanen juga tinggal klik permanen nanti pindah jadi permanen atau diperpanjang tinggal klik. Nah, jadi udah asik banget dan ini juga bisa di print. Nah, sehingga pengurus tahu ya apa namanya yang jatuh tempo kapan itu. Nah, di sini bisa ngurus. Jadi software itu bisa di print. Oke, itu ya Bapak Ibu wakaf uang sementara. Nah, berikutnya kita masuk ke mutasi nih. Nah, di sini juga eh, ada transaksi mutasi. Mutasi ini maksudnya bisa jadi kita punya wakaf uang, kemudian kita investasi. Nah, misalnya kemana? Anggap aja ini, misalnya kita apa namanya investasinya kita ambil ini aja nggak banyak. Tanggal 2. Tanggal 2 ini kita penyertaan investasi di mana? Nah, akunnya itu adalah wakaf uang, dananya ya di wakaf uang.
Akun tujuannya misalnya investasi deposito Bank Syariah Indonesia. Terus kita masukin nama ininya ya, harta benda wakafnya, misalnya deposito BSI, misalnya termin 2002. Misalnya gitu ya Bapak Ibu. Namanya nanti bisa disesuaikan. Nanti ini depositonya, kapan ininya ya, investasinya itu jatuh temponya. Nah, karena tadi kita anggap aja ini 1 tahun, gitu ya, kerja ininya deposito jangka waktu 1 tahun, berarti kita ambil di sini di 2027 Agustus 2026. Berarti di sini 1 tahun nih ya. Nominalnya berapa? Misalnya 100 juta. Nah, 100 juta. Nah, ketika kita klik nih 100 juta, itu dia sudah ada controllingnya Bapak Ibu di sini. Dana wakaf uangnya ada berapa di Bank Syariah Indonesia itu. Nah, kita mau investasi deposito 100 juta, berarti sisanya ada 250. Jadi kita tahu tuh saldo saldonya apa namanya uangnya itu kita tahu. Jadi nggak bakal kurang gitu. Karena kalau kita misalnya anggap aja nih ya, kita ganti nih 500 juta, nah nanti dia merah nih, kurang nih dananya, kurang. Nah, sehingga ini ada controllingnya. Nah, enaknya kalau pakai sistem kan gitu, ya ada controlling gitu. Nah, kalau sudah, berarti ini kita apa namanya deposito ya, investasi deposito ke BSI. Ya udah kita tinggal simpan. Nah, dia tercatat, disimpan, terus dia nanti akan muncul di sini di laporan investasi. Oh, belum di-approve ya, sebentar. Harus di-approve dulu, ya. Hmm, mutasi nih. Bentar. Nah, di sini ya. Deposito disetujui, terus kemudian lagi deposito disetujui. Nah, nanti kalau dibikin, ini kan admin yang approve. Bisa jadi juga bendahara yang approve, atau bisa jadi juga divisi keuangan, ataupun ketua, silakan nanti sesuaikan. Nah, sehingga kalau dia sudah di-approve, ya berarti masuk jurnalnya. Nah, nanti dia muncul laporannya di sini. Nah, laporan investasi. Nah, ini deposito termin 2. Nah, ini masuk ya sini. Dan tadi ketika kita transaksi-transaksi tadi itu juga sudah otomatis posting di mana? Di ini ya, jurnal. Jurnalnya udah langsung otomatis nih. Seimbang-seimbang nih ya. Nah, udah otomatis. Enak ya Bapak Ibu. Jadi nggak pakai mikir ini. Kalau yang biasanya manual itu yang kita pusingkan itu biasanya gimana posting jurnalnya nih. Ada transaksi ini postingnya gimana jurnalnya. Nah, tapi kalau pakai ini tadi kan sudah otomatis nggak perlu bingung jurnal. Jurnal udah jadi, buku besarnya juga sudah jadi, tinggal pilih akunnya gitu kan. Buku besarnya udah langsung jadi ya Bapak Ibu. Nah, jadi enak banget ya nih sistemnya. Nah, itu tadi mutasi gitu ya. Dan bisa jadi juga kita investasi itu tidak mesti kita keluar modal. Ya, misalnya ini apa namanya kita punya tanah wakaf, kemudian kerjasama dengan swasta gitu ya. Dia mereka investornya, mereka pengelolanya. Nah, jadi kita modalnya tanah aja, jadi nggak keluar uang. Sehingga nanti kita dapat bagi hasil. Nah, ketika panen misalnya, ketika ini jadi dapat bagi hasil. Tapi kita nggak keluar modal. Nah, gimana tuh nyatatnya? Nah, di sini sudah ada nih kerjasama non modal. Nah, kayak gitu ya. Jenis transaksinya penyertaan gitu ya. Terus kemudian akun tujuannya di sini nanti di wakaf ini ya, bank hasil pengelolaan. Nah, gitu. Penyertaan. Oh, sorry. Tujuannya ini investasi ya, sorry ya. Investasi misalnya itu investasi jangka panjang misalnya. Karena mungkin tanah nih ya. Nah, gitu. Ya, jadi nanti di sini akunnya investasi ya. Nah, di sini
kita sebut misalnya apa? Kerjasama apa namanya? Hmm, Gini aja. Kerjasama wakaf produktif greenhouse melon misalnya. Kayak gitu. Di misalnya Bantul, klaster Bantul. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian jatuh temponya kapan nih kerjasama? Nah, misalnya disepakati kerjasamanya selama 5 tahun, misalnya. Anggap aja nih, 2031 Agustus 2006. Nah, gitu. Selama 5 tahun. PJ-nya siapa tinggal ditulis. Mungkin di sini ada bukti kontraknya, tinggal dimasukin. Ya, kalau sudah oke, tinggal simpan. Nah, gitu. Tinggal nanti di sini perlu di-approve ya. Nah, perlu di-approve, tinggal disetujui. Nah, gitu. Nah, nanti dia akan muncul ya di sini. Di laporan investasi. Nah, kayak gini ya. Jadi kerjasama non modal. Nah, misalnya ini klaster di Semanu, ini di Bantul tadi. Kayak gitu. Nah, kemudian juga bagaimana kalau kita mencatat bagi hasil. Nah, ini tadi mutasinya. Berikutnya dampak. Oh, dampak pengeluaran ulang itu terkait tadi ya. Misalnya tanahnya, nah, contohin aja deh. Misalnya ketika dihitung ulang, ya di sini akunnya itu tanah gitu ya. Nah, dipilih tanah yang mana? Misalnya kita ambil yang tanah Pak Samsudin yang barusan, itu ternyata ada kenaikan 50 juta. Nah, harga tanahnya itu ya. Nah, di sini ada penduduk apresialnya, acuannya dan seterusnya gitu ya. Buktinya nanti di sini ya, misalnya bukti apa istilahnya penguatnya bahwa harga tanahnya itu di sana sudah naik gitu ya. Kalau sudah tinggal simpan. Nah, nanti di sini kita perlu approval juga, kita setujui. Nah, sehingga nanti di daftar aset tetap dia juga akan terjadi kenaikan ya. Nah, nih, awalnya 200 jadi 250. Nah, jadi gitu ya. Jadi itu yang dampak ukuran ulang ya, bisa kita atur sini. Terus hasil pengelolaan tadi, misalnya pilihnya hasil ini bagi hasil ya. Nah, investasi dari mana? Misalnya kerjasama yang Bantul tadi, misalnya ya sumber hasilnya. Ini programnya ini ya apa namanya kerjasama ya bagi hasil kerjasama greenhouse melon misalnya. Nah, kayak gitu. Bantul. Nah, kayak gitu. Akun penerimanya apa? Wakaf bank, wakaf hasil pengelolaan gitu ya. Nominalnya anggap saja 10 juta. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini acuan akadnya. Kalau ada programnya boleh juga dimasukin, kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus kalau sudah tinggal disimpan. Nah, nanti tinggal di-approve lagi di sini, tinggal setujui. Nah, kayak gitu. Maka nanti dia di laporan investasi itu akan muncul. Nah, hasil investasi 5 juta tadi ya. Nah, gitu. Dia langsung muncul. Sorry. Yang ini ya, yang Bantul. 10 juta ya, sorry. Bantul nih ada nih. Oke ya. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi simpel banget nih. Dan kita ini transaksi apa namanya investasi ini bisa terpantau ya hasilnya dan seterusnya dan bisa dicetak. Ya, nanti bisa tinggal lapor ke pengurus gitu. Ini loh hasilnya. Nah, gitu ya. Jadi portofolio investasi di lembaga kita bisa ketahuan di sini. Nah, cakep ya Bapak Ibu. Nah, itu hasilnya dan juga penyalurannya. Nah, penyalurannya juga dia, nah ini menariknya untuk penyalurannya Bapak Ibu. Jadi di penyaluran ini, ya Bapak Ibu sekalian, kita punya namanya ini ya. Ini mungkin belum. Jadi kita punya namanya alokasi hasil wakaf. Nah, jadi ketika kita mendapatkan hasil itu kita bisa tentukan persentasenya ya Bapak Ibu. Ya, persentase hasilnya ya. Nah, di sini. Nah, mau berapa ya persentasenya? Mau berapa persen? Nanti bisa kita tentukan di sini. Mau 10%, 5%, sehingga nanti ketika masuk hasil tadi ya,
maka dia akan otomatis terdistribusi. Ini yang bisa dieksekusi. Nanti ini dieksekusi sesuai dengan jalurnya. Kalau misalnya hak nazir ini dia eksekusi nanti masuk ke operasional nazir dan seterusnya. Cadangan dan risiko dan seterusnya. Ini kalau jadi wakaf uang, reinvestasi wakaf jadi wakaf uang. Nah, jadi sudah ada ini. Nah, jadi sudah jelas nih apa skema persennya. Dan ini bisa kita tentukan sendiri skema persennya sesuai dengan keinginan kita. Nah, kayak gitu. Sesuai dengan kebijakan lembaga lah kira-kira. Dan menariknya juga alokasi ini bisa dibikin alokasi khusus. Nah, program khusus. Misalnya program khusus itu ada misalnya yang Greenhouse Melon tadi, ini wakifnya ini keluarga khusus gitu ya misalnya, atau investornya khusus dan seterusnya. Nah, skema kerjasamanya juga khusus, sehingga skema porsi bagi hasilnya juga dibikin khusus. Nah, kayak gini ya. Jadi ada ininya, misalnya skemanya wakaf zuri, wakaf ahli. Jadi ada wakaf mustara, sebagian untuk umum, sebagian untuk ahli. Nah, nanti bisa dibikin di sini ada ya, penyaluran manfaat wakaf ahli 30%. Nah, ini keren kan Bapak Ibu. Jadi kita nanti misalnya ini juga untuk program-program yang misalnya ya, seperti misalnya kalau kayak apa namanya orang mungkin punya rumah makan gitu ya. Nah, dia wakafkan. Nah, tapi skemanya wakafnya mustara ya. Sebagian untuk masyarakat umum atau kemaslahatan umat, sebagian untuk ahli warisnya. Nah, ini bisa difasilitasi di sini. Kalaupun enggak berarti nol gitu ya. Nah, ini alokasi khusus ini. Nah, jumlah persennya juga bisa kita atur sendiri nanti. Ya, di sini bisa kita setting nanti ya. Nah, ini nih ada penentuan jumlah persennya itu kita bisa setting di sini. Nah, investasinya apa tinggal kita atur. Nah, keren ya Bapak Ibu. Jadi di sini itu jadi apa istilahnya optimal. Nah, sehingga ketika kita melakukan penyaluran, nanti dia sudah ada plafonnya. Contoh misalnya kita mau penyaluran bidangnya apa? Misalnya bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan itu tersedia dananya berapa? Ini 2.200.000 ya, karena sudah di skema presentasinya sehingga nanti yang namanya nazir itu dia ketika mau menyalurkan tuh dan dia lihat dananya berapa nih. Mungkin akun sumber banknya nah ini ya. Berapa nih sumber? Oh, dananya ada 2.250.000. Kalau dia misalnya 3 juta gitu ya, bisa nggak 3 juta? Nggak bisa 3 juta. Karena 3 juta itu melebihi gitu ya. Jadi nggak bisa ya Bapak Ibu. Wah, ini kan keren banget juga ini ya. Sehingga nanti tertata ya lembaga nazir kita itu jadi nggak sembarangan. Nggak kadang kelewat dananya, akhirnya ngambil dana wakafnya. Wah, jangan sampai itu. Nah, makanya di sini sudah ada controlling-controllingnya. Nah, berarti di sini bisanya maksimal anggap aja kita 2 juta bisa gitu. Masih ada sisa ya 2 juta. Ah, gitu. Kalau 2 juta berarti masih masih apa namanya? Masih bisa kalau 2 juta nih atau sedia dana 2 juta. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita alokasikan. Contoh nih, misalnya ini saya alokasikan ya. Pendidikan, berarti ini beasiswa misalnya. Beasiswa eh, eh, di SMP Islam Bantul misalnya. Ah, misalnya gitu ya. Beasiswa misalnya nih. Senilai berapa? 2 juta. Nah, kalau sudah tinggal disimpan. Nanti tinggal di-approve lagi. Nah, karena di sini approve-nya bertahap ya, tidak langsung. Sehingga bisa diedit juga ya Bapak Ibu. Kalau misal salah gitu ya kita bisa diedit nanti di sini. Nah, bisa juga ditolak ya, misalnya kalau nggak disetujui gitu. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ya jadi penyaluran. Nah, di sini untuk penyaluran juga ada laporan penyalurannya. Nah, di sininya ada namanya laporan penyaluran untuk mauquf alai. Nah, asik ya Bapak Ibu. Jadi udah lengkap. Ya, nih di beasiswa tadi ya, dibantu secara langsung. Dan menariknya lagi untuk proses penyalurannya ini sudah dibikin dua mekanisme. Bisa juga penyalurannya menggunakan proposal. Nah, mungkin untuk lembaga yang besar kan ketika melakukan penyaluran tidak bisa langsung gitu ya seperti ini. Tapi misalnya ada ini dulu bikin proposal dulu. Nah, di sini sudah ada template proposalnya ya Bapak Ibu. Tinggal ditulis nih. Dan juga ada alokasinya ini berapa yang bisa disalurkan. Nah, gitu. Jadi nanti ini ya, jadi sampai RAB-nya juga ada di sini. Nah, dan approval secara bertahap, nah gitu ya. Nanti dilihat dulu sampai ke LPJ. Nah, nanti dia akan tercatat ketika sudah memberikan LPJ. Nah, jadi jelas ya, kalau di LPJ itu kan berarti sudah real kan.
Nah, baru dia nanti tercatat di aplikasi ini. Kalau baru uang muka, nah, itu kan belum, ya, uang muka. Tapi nanti ketika sudah ini nanti dia tercatat. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Sini sudah ada. Dan juga bahkan laporan penerima manfaatnya. Nah, jadi nanti di sini juga ada laporan penerima manfaat. Jadi kan tadi kita proposal. Nah, proposalnya itu bisa juga dilanjutkan, dilampirkan nama-nama yang akan menerima manfaat. Nah, tapi di sini rekomendasinya nama-nama penerima manfaat itu ketika LPJ. Nah, jadi yang sudah real yang dimasukin di sini. Nah, ini udah lengkap nanti. Nah, sehingga nanti lembaga itu dia punya database. Database apa? Database mauquf alaih. Nah, nanti contohnya di sini, nanti ada nih. Nah, nih. Mauquf alaih Sidika ini dia sudah dapat apa bantuan berapa kali nanti ketahuan di sini ya. Nah, ini datanya sudah terimanya 300.000. Nah, mau berapa ini? Sudah berapa kali nanti muncul di sini. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini apa namanya mempermudah kita juga. Ya, karena suatu saat mungkin dibutuhkan ya data-data ini kita punya tidak di kertas, tidak di mana gitu. Jadi sudah terpusat di sini. Gitu ya Bapak Ibu. Ini udah lengkap banget. Nah, tadi gitu ya. Terus berikutnya laporannya. Nah, laporannya udah jadi otomatis ya Bapak Ibu. Wah, udah lengkap. Tinggal kalau mau print tinggal dicetak ya gitu. Enak banget ya, sudah langsung jadi ya Bapak Ibu laporannya nggak pakai ribet lah. Semuanya ini ya sudah. Nah, untuk laporan-laporan itu sudah kita akumulasi di sini laporan sesuai laporan lengkap PSAK 412. Yang nanti di sini sudah lengkap termasuk lembar pengesahannya. Nih kayak gini ya. Tanda tangannya juga. Nah, jadi kita tinggal cetak ya di sini ya Bapak Ibu. Nah, tinggal cetak sini covernya, sini lembar pengesahannya sudah ada tanda tangan digitalnya, bendahara, ketua, daftar isi, udah nih laporannya. Udah tinggal kita cetak. Kayak gitu. Ini udah standar semua ya Bapak Ibu. Nah, kayak gitu. Jadi udah lengkap ya untuk laporannya. Maka tinggal sekarang kita tinggal menunggu dari BWI nanti butuh laporannya seperti apa. Nah, sewaktu-waktu kita bisa keluarin. Di sini ada grafik juga, grafik analisa. Jadi ini juga bisa kita cetak juga ya Bapak Ibu. Nah, grafik analisa ini untuk apa mungkin rapat dan seterusnya gitu. Terus kemudian di sini juga sudah ada tambahan laporan tadi ya wakaf sementara tadi bisa di print juga. Ada rekap laporan bulanan juga ada ya sini Bapak Ibu untuk bulanan. Nah, ini untuk bulanan juga ada nih. Terus di sini ada saldo per program. Nah, mungkin kita punya program tadi saldo per program itu berapa? Nanti bisa muncul di sini. Terus laporan mauquf alaih tadi ya, tinggal di print, ini tinggal cetak. Udah jadi ya laporan mauquf alaih. Nah, gitu. Terus kemudian investasi tadi ya, tinggal dicetak juga. Cetaknya cepat banget ya Bapak Ibu. Nah, tinggal print gitu. Terus di sini ada rincian aset wakaf juga. Nah, aset wakaf kita ini ada berapa? Rinciannya ada di sini. Terus kemudian di sini ada, ah, menariknya di sini juga selain akuntansi wakafnya, di sini juga ada dana non wakafnya, yaitu operasional nazir. Dan dia sudah ada mekanisme proposal juga untuk pengajuan misalnya program gitu ya Bapak Ibu bisa juga di sini atau kebutuhan operasional nazir ya rinciannya apa saja di sini sudah ada proposalnya juga. Ya atau mau di input langsung juga bisa. Terus kemudian hutangnya juga bisa dicatat di sini. Ini dana non wakaf ya. Ringkasan operasionalnya juga ada, tinggal dicetak gitu. Terus di sini ada dokumen center ya Bapak Ibu. Nah ini juga penting. Jadi di lembaga kita itu kalau bisa memang ini ya jadi satu, jadi nggak pencar kemana-mana. Nah di sini ada dokumen lembaga penting. Bisa kita masukin di sini, kita upload di sini. Yang ini juga menjadi persiapan kita untuk audit. Nah jadi kebutuhan audit itu apa saja sudah disiapin di sini. Sehingga sewaktu-waktu audit kita sudah siapkan. Nah, maka kita lihat nih checklist yang belum lengkap yang mana nih. Nah, tinggal kalau belum lengkap berarti kita tinggal upload dokumen gitu ya. Nah, di sini ya track records. Tinggal kita tinggal upload aja di sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terus juga ada audit centernya. Nah, ada dokumen center, ada audit center. Udah. Nanti ketika proses audit tuh dia tinggal masuk ke sini aja Bapak Ibu. Tinggal ngecek ngecek yang data kita, data transaksi, ya catatannya. Nah, di sini udah.
ini semua. Bahkan ada ini catatan temuannya ya. Nah, kita tuh sebenarnya tinggal ngikutin nih temuannya apa. Oh, berarti ini ada yang belum ada buktinya. Berarti kita siapin buktinya. Nah, sudah langsung. Jadi ini sudah siap audit nih. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Terus lagi untuk audit ya. Nah, ini cowoknya nanti kita bisa bikin ya cowoknya sini. Ya, di sini jenis atau benda wakaf, programnya, wakifnya. Nah, di sini juga ada database wakif. Dan database wakifnya ini juga ada ininya, kayak historicalnya, riwayatnya. Nah, gini. Nah, jadi kita untuk wakif itu kayak Ardi ini ya, itu dia sudah berapa kali, oh dia wakaf nih, ambulan, dan seterusnya. Jadi ini kayak buku tabu, apa ya, buku rekeningnya ya, para wakif itu, dia sudah berapa kali. Nanti kalau butuh di, apa, ekspor PDF, ya dikirimkan ke wakif, nah ini loh transaksinya yang lalu. Gitu. Biar memotivasi mereka ya, kayak gitu. Nah, kita punya database jadi kayak punya rekening korannya Wakif nih, dia udah berdonasi kapan. Jadi kita udah sistem nih. Sewaktu-waktu dibutuhkan tinggal buka gitu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat lagi untuk fasilitasnya ya database Wakif tadi ini ya. Terus di sini ada apa? Impor ya. Jadi bisa kita impor transaksi secara massal nih penting juga nih Bapak Ibu. Nah, jadi tadi kan kita manual misalnya, ini kita bisa impor secara otomatis ya dengan Excel. Mungkin kita mengimpor apa ya laporan keuangan yang tahun-tahun yang lalu ini bisa ya kita posting di sini. Jadi tidak satu-satu ya tidak manual. Oke, di sini ada manajemen usernya ya Bapak Ibu. Ada manajemen user, jadi kita bisa di sini ya. Jadi ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh ininya role-nya ya. Nah, nanti kita tinggal bisa tambahkan pengaturan aplikasi di sini untuk setting logo dan seterusnya, tanda tangan digital, terus di sini ya jatuh tempo, terus kemudian di sini ada backupnya juga ya Bapak Ibu. Jadi ada backupnya nih otomatis per hari ya backup bisa diunduh. Terus juga di sini ada untuk dia apa hapus ya, hapus transaksi juga bisa di sini. Delete transaksi gitu ya. Soalnya kita ini tinggal kita centang yang mau kita delete yang mana gitu. Terus berikutnya sertifikat, kalau kita mau setting sertifikat ya Bapak Ibu ya, mau pakai template gambar sendiri juga bisa. Terus tutup buku, ya skema tutup buku di sini sudah ada, sama arsip dan seterusnya, gitu ya. Oke, ada log activity, nah ini ya, jadi kita ada log activity-nya jadi jelas ya. Jadi siapa yang mengedit, siapa yang menyetujui dan seterusnya, jadi jelas. Oke, baik itu ya mungkin Bapak Ibu untuk fasilitas ya dari apa namanya akun wakaf ini. Insya Allah ini sudah sangat lengkap ya untuk lembaga Bapak Ibu. Nah, sehingga harapannya ke depan itu ini kita sama-sama nih ya Bapak Ibu sebagai lembaga wakaf mempersiapkan diri. Ya paling tidak di tahun ini kita secara administrasi kita rapikan. Nah, kalau bisa nanti di tahun depan ketika dibutuhkan audit ya lembaga kita sudah aman gitu ya. Karena apa? Karena sudah punya aplikasinya. Jadi nanti kalau mau audit itu tinggal kasih akun aja ya, auditornya langsung langsung audit di dalam gitu ya. Udah aman untuk kita, tinggal tunggu reportnya gitu ya. Dan kita juga sudah mempersiapkan diri. Baik, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo silakan ya nanti Bapak Ibu yang pengen ya mengimplementasikan apa akun wakaf ini di lembaganya masing-masing. Oke, nah terus pertanyaannya mungkin bagaimana terkait biayanya ya kalau ingin mengimplementasikan akun wakaf ini. Nah, untuk biayanya ini kita normalnya untuk aplikasi akuntansi akun wakaf ya berbasis website ini normalnya itu 5 juta, tapi untuk promo kemerdekaan ini cukup 3,5 juta ya, tapi sudah termasuk domain hosting karena nanti ini dia di domain hosting tersendiri ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada bonus kita kasih gratis domain hosting untuk 1 tahun. Nanti tahun depannya perpanjang sendiri, kira-kira gitu ya. Dan lisensinya, sistemnya ini tidak ada biaya bulanan ya. Apa silakan selamanya ya Bapak Ibu. Dan datanya tersimpan di database masing-masing yayasan, jadi aman ya. Apa? Jadi tidak campur dengan yayasan lain. Dan fiturnya sudah lengkap tadi ya.
bonus nanti ada training implementasi untuk tim Bapak Ibu, pendampingan operasional selama 5 tahun dan akses grup WA support ya eksklusif gitu. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin nanti ada diskusi tanya jawab, silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Priyanto yang sudah menyampaikan materinya. Insya Allah sangat jelas ya Bapak Ibu ya terkait fitur-fitur yang ada di aplikasi akun wakaf ya. Dan tentunya banyak mungkin pertanyaan ya yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu, Ustadz dan Ustadzah sekalian. Nah, pastikan sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab dan diskusi, Bapak Ibu yang belum presensi, silakan presensi ya Bapak Ibu ya di chat Zoom. Nah, tuliskan nama, nomor WA, dan asal yayasan Bapak Ibu sekalian. Untuk formatnya juga sudah saya share di chat Zoom, jadi Bapak Ibu tinggal mengisi untuk data pesertanya, kemudian nanti dikirim ulang ke chat Zoom. Nah, nanti juga ada rekamannya, jadi silakan nanti Bapak Ibu ketika mau mendiskusikan gitu ya dengan tim pengurus yang lain itu bisa dipelajari kembali untuk materi seminar di kesempatan siang hari ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tanya jawab bisa dilakukan dengan dua cara, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa bertanya dengan menuliskan pertanyaan di chat Zoom. Yang kedua, Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung, raise hand, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Nah, ini di chat Zoom sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa saya bacakan dulu, Pak Eko, sebelum kita memberikan kesempatan pada peserta untuk bertanya secara langsung. Ini pertanyaan yang pertama dari Ibu Hena Novalina dari UPZ Davi. Pertanyaan beliau, izin bertanya, maaf saya tadi tidak mengikuti dari awal. Apakah penggunaan website ini berbayar? Nah, jawabannya iya ya. Dan tadi sudah disampaikan Pak Eko, untuk biayanya itu 3,5 juta. Ini promo ya, harusnya normalnya itu 5 juta. Dan nanti Bapak Ibu sudah akan mendapatkan website aplikasi ya. Jadi ini aplikasinya berbasis website. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Baiti, kalau nggak salah ya. Ini ada pertanyaan, beli software atau langganan bulanan, pakai Excel atau web. Nah, silakan mungkin Pak Eko bisa menjelaskan lebih detail terkait pertanyaan dari Ibu Baiti. Silakan Pak Eko. Oke ya, jadi untuk aplikasi kita ini berbasis website ya. Nah, jadi ini skemanya kita akan buatkan lembaga Bapak Ibu website aplikasi akuntansi. Nah, intinya gitu ya. Eksklusif untuk lembaga Bapak Ibu saja. Ya kan tidak gabung sama lembaga lain. Nah, jadi ibaratnya lembaga Bapak Ibu kita bikinkan website aplikasi akuntansi namanya akun wakaf. Nah, biayanya berapa? Biayanya 3,5 juta. Ini harus normalnya ini 5 juta ya. Ini promo kemerdekaan cukup 3,5 juta. Nanti sudah gratis domain hosting. Ya, jadi sudah nggak Bapak Ibu tidak udah nggak mikirin domain hosting lagi, sudah kita kasih free gratis 1 tahun. Nah, nanti tahun berikutnya tinggal perpanjangan sendiri. Untuk perpanjangannya murah kok, sekitar 500-an ya, 500.000 ya perpanjangan domain hostingnya. Nah, tapi kalau dari sisi aplikasinya, websitenya itu tidak ada langganannya, jadi selamanya ya Bapak Ibu. Nah, benar-benar amal jariah gitu ya untuk kita kayak gitu. Jadi lisensinya selamanya dan database-nya berarti karena hostingnya milik Bapak Ibu ya di lembaga Bapak Ibu. Jadi apa namanya terjaga ya. Dan fiturnya tadi sudah lengkap sudah saya sampaikan. Insya Allah sangat membantu ya bagi yayasan Bapak Ibu sekalian. Begitu mungkin Bu Isna. Baik, terima kasih. Sekaligus ini berarti menjawab pertanyaan dari Ibu Baiti tadi ya, bahwa ini berbasis website ya, bukan berbasis Excel. Jadi insya Allah lebih lebih aman dan juga lebih mudah dalam mengoperasionalkan. Dan yang lebih penting lagi lebih lengkap fiturnya ya. Tadi kita sudah bisa melihat terkait fitur dari akun wakaf ini. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan secara langsung dipersilakan ya Bapak Ibu ya, tidak harus melalui chat Zoom.
Ya, ini dari Pak Enjang ya. Kemarin beliau ini, Pak Enjang yang sudah ini ya, sudah mengambil program kita ya Pak Enjang ya. Nah, cuma Betul, kemarin betul. masih ini ya, eh, beda programnya. Saya Bapak Enjang dari LPD Al-Bahjah. Kembalian mohon arahan selanjutnya. Baik, eh, ini beliau yang ikut program yang sebelumnya Pak Eko. Mungkin bisa dijelaskan. Silakan. Ya, baik ya Ustadz Enjang Ustadz ya. Enjang Jadi ya. Jadi untuk untuk yang aplikasi yang sekarang saya sharingkan itu berbeda sama yang kemarin ya. Kalau yang kemarin itu kita basisnya itu menggunakan apa database-nya itu di Google ya. Nah, menggunakan Sheet gitu ya. Nah, cuman memang kemarin itu ketika kita sudah ini ya, sudah implementasikan itu ada kendalanya itu di loadingnya ya karena dia menggunakan Google gitu. Memang secara aspek teknis harus ada loading gitu ya di Google itu. Makanya kemudian itu tetap bisa dipakai ya. Cuman tadi biasanya kendala loading itu yang mungkin agak mengganggu mungkin bagi teman-teman gitu kan. Nah, makanya kemudian ini kita buat aplikasinya itu berbasis website tersendiri gitu. Jadi tidak apa ibarat tidak tergantung Google. Jadi sendiri gitu ya. Nah, makanya ini berbasis website ya. Berbasis website. Nah, nah nanti makanya untuk yang kemarin sudah ambil itu nanti alternatifnya itu ya ada tiga ya alternatifnya. Yang pertama alternatifnya itu tetap menggunakan yang berbasis apa namanya berbasis Google itu tetap bisa jalan ya masih bisa. Kemudian alternatif kedua mau dibikin berbasis website misalnya, tapi berbasis website nanti tapi tidak mau keluar dana sama sekali ya. Pokoknya sudah pokoknya dengan anggaran yang kemarin sudah ibarat tidak nambah lagi ya nanti kita tetap bisa buatkan berbasis website tapi nanti database-nya ada di akun wakaf. Nah, database-nya, tapi dia database-nya terpisah ya dengan yayasan lain, tapi dia berada di akun wakaf. Nah, gitu. Jadi artinya kalau mau tetap di Google tetap bisa ya. Nah, tapi kalau mau yang berbasis website tersendiri bisa juga. Tapi nanti database-nya ada di ini ya, di apa kalau istilahnya di akun wakaf. Tapi dia tetap terpisah database-nya dengan yayasan lain. Nah, kemudian yang alternatif yang ketiga, kalau misalnya mau ya dibuatkan di apa domain hostingnya tersendiri. Nah, jadi benar-benar mandiri itu yayasan. Nah, nanti kalau mau itu ya berarti tinggal beli domain hostingnya. Nah, itu kita sudah survei untuk ininya, untuk domain hostingnya ini ya 500.000. Nah, berarti kalau mau nambah 500.000, berarti nanti dibuatkan di domain hosting sendiri. Nah, sehingga nanti tidak benar-benar tersendiri lah kira-kira gitu konsepnya. Dan sudah aman nanti ya, karena dengan skema yang terbaru ini loadingnya lebih cepat ya, lebih ini juga ya, lebih apa jangka panjangnya juga lebih enak ya, tidak tergantung sama pihak ketiga misalnya Google. Nah, cuma nanti memang kita harus perpanjangan domain hosting kalau pakai yang domain hosting ya. Kalau yang tadi pakai hostingnya punya Wakaf Mulia, yang akun wakaf itu tidak perlu bayar lagi ya, karena itu kita sudah komitmen. Tapi tadi database-nya ada di hostingnya Wakaf Mulia. Tapi kalau mau database di hosting sendiri, tinggal tambah 500 untuk domain hosting. Nanti per tahunnya tinggal perpanjangan hostingnya itu sekitar 500.000. Nah, kayak gitu ya itu pilihannya. Nah, nanti monggo silakan yang sudah apa namanya sudah ini ya dari Ustadz Enjang ya, tinggal pilihannya. Atau kalau punya website sendiri, misalnya sudah punya website sendiri bisa juga. Jadi pakai hostingnya punya yayasan yang sudah ada, kita nanti tinggal saya dikasih akses untuk cPanel-nya misalnya, nanti saya instalkan di situ. Udah, berarti udah aman. Misalnya sudah punya ya apa websitenya, tinggal dikasih garis miring akuntansi misalnya, masuk ke situ. Nah itu jadi biar untuk perpanjang domain hostingnya udah bareng sama yang lain gitu kan nah, itu lebih enak lagi gitu ya jadi udah nggak ada per bulannya gitu gitu mungkin Ustaz ya nanti monggo silakan diputuskan eh, apa namanya bisa kita sesuaikan secara prinsip eh, dengan yang berbasis website tersendiri jadi kita mandiri gitu ya tidak tergantung Google itu menurut saya lebih ini lebih worth it lah maksudnya lebih aman juga untuk kita.
Begitu mungkin, Ustaz. Makasih banyak. Ya, baik Pak. Berarti nanti izin kami komunikasikan melalui WhatsApp mungkin ya Pak ya. Gimana, Gimana, Ustaz? Ustaz? Mungkin nanti kami izin mengabari juga komunikasi lewat WhatsApp mungkin ya Pak ya. Boleh, boleh. Siap, siap, Ustaz. Siap. Ya, Baik, terima kasih terima Pak. kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Dan juga untuk ini ya, Ustadz Njang nanti saya sampaikan juga untuk dokumen-dokumen yang atau materi ya, materi selanjutnya itu adalah mengirim materi untuk proses pembuatan websitenya. Nah, di apa di info yang sudah saya share itu ada di nomor 2, kemudian di nomor 3 dan nomor 5 ya, Ustadz ya. Itu hanya beberapa ada logo yayasan, kemudian ada nama ketua pengurus yayasan, kemudian nama bendara, kemudian juga PIC-nya. Nah, sehingga nanti kita akan mengundang PIC untuk akun wakaf di setiap yayasan itu untuk join di grup konsultasi. Demikian, nanti untuk selanjutnya bisa saya komunikasi di WA aja. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ibu. Baik, ya sama-sama. Selanjutnya Pak Iko ini ada pertanyaan dari Ibu Baiti lagi. Pertanyaan beliau, bisa transfer data dari Excel ke web tersebut? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, misal ada beberapa proyek, pembangunan masjid, pembuatan air sumur, kegiatan tertentu, apakah database bisa masing-masing Pak Eko? Ya, jadi itu kategori yang pertama bisa ditransfer bisa ya. Jadi sudah ada fasilitasnya ekspor impor ya, impor Excel. Ini saya lihatin ya. Sini sudah ada fasilitas impor. Nah, ini impor transaksi massal. Nah, mungkin kalau data-data yang lama mau diimpor ini udah bisa ya. Nanti sini ada template-nya. Jadi sudah ada template-nya, tinggal kita upload ya. Nah, nanti di sini udah ada, misalnya penerimaan wakaf. Nah, silakan masukin di sini. Nanti jenisnya apa, misalnya wakaf melalui uang ya. Nah, ini udah ada nih ya. Kalau tadi misalnya sumur itu wakaf melalui uang, tinggal masukin namanya apa ya, dan detailnya, programnya, tanggal, nah, jangka waktunya, kayak gitu. Jadi bisa dimasukkan di sini. Eh, apa bisa diupload intinya gitu. Nah, tadi terkait program ini masjid, misalnya pembangunan masjid, kemudian juga air apa namanya sumur misalnya, itu kategorinya adalah wakaf melalui uang. Nah, di sini juga sudah ada apa namanya skema untuk wakaf melalui uang. Jadi contoh misalnya pembangunan masjid, misalnya kita mengumpulkan dana wakaf melalui uang, kemudian kita pembangunan masjidnya ini dalam proses. Nah, nanti bisa tuh. Jadi pembangunan masjid dalam proses. Nanti ketika dia sudah ini ya, sudah masjidnya sudah berdiri, nah maka dia nanti akan masuk menjadi ini ya, apa namanya aset gitu ya. Nah, menjadi aset. Nah, jadi ketika masih belum berarti dia masih pembangunan masjid dalam proses kayak gitu. Nah, di sini sudah ada fasilitasnya ya untuk itu. Nah, jadi dan dia nanti dia ada profilnya juga. Nanti ada profil kayak gini kan nanti dia munculnya di sini nih. Nah, jadi bisa jadi setiap masjidnya itu nanti punya profil sendiri di sini ya di daftar aset. Nah, nanti tuh dia ada profil kayak gini. Nah, kalau itu kan kalau ini misalnya profil kendaraan, kendaraan itu dia disesuaikan di kendaraan. Nah, nanti kalau yang apa masjid itu nanti bisa disesuaikan profil bangunannya ya. Mungkin kalau yang wakaf melalui uang itu nanti ada profil asetnya. Nah, lokasinya di mana dan seterusnya nanti bisa disesuaikan. Jadi kita punya database-nya. Sehingga nanti ketika kita punya portofolio data apa rincian sorry portofolio daftar aset tetap ya nanti kita bisa tahu profil-profilnya semua. Nah, di sini juga ada ininya juga ya, ada dashboardnya juga ya, dashboard aset kita. Nah, sini juga muncul ya nanti ya, profilnya juga ada di sini juga bisa dilihat juga kayak gitu. Begitu mungkin Bu Isna ya. Baik, terima kasih infonya Pak Eko. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang masih mau ditanyakan.
Boleh bertanya langsung ya, Ini Bapak Ibu ada ya. nih yang di ringkasan Eh, keseluruhan. Nah, jadi di sini tadi melanjutkan ya pertanyaan dari Baiti Property ini ya. Nah, di sini kan ada dua laporan kita. Ada yang laporan yang terkait harta benda wakaf. Nih saya share ya. Nah, ini terkait harta benda wakaf tuh ada nih di sini laporannya. Gitu kan. Nanti terkait proposal ya. Kalau ini proposalnya proposal ini ya, hasil pengelolaan ya. Nah, nanti dia munculnya di sini nanti untuk proposal ini nanti bisa juga kita ini apa namanya di sini ada eh, operasional program nanti muncul di sini. Kita bisa request ya. Nah, tapi ini terkait wakaf uang ya. Tapi kalau wakaf melalui uang itu dia tetap dipisah nanti di sini nih. Nah, untuk terkait operasional itu postingnya di sini. Nah, misalnya pengajuan uang muka bisa ya secara operasional ini. Misalnya apa gitu pembiayaannya silakan dibuat. Nanti ini kita akunnya juga bisa kita tambah sendiri ya nanti untuk apa namanya operasional ini. Nah, bisa tambahin akunnya sendiri sih nanti. Itu terkait apa tuh biaya kita gitu ya. Nah, dia terpisah. Jadi yang wakaf seperti wakaf melalui uang tadi terkait operasional wakaf melalui uangnya masukin ke situ semua karena itu wakaf melalui uang. Tapi terkait operasional nazirnya masukinnya di sini nanti. Nah, laporannya tersendiri di operasional nazir. Nah, kayak gitu. Jadi dipisah ya antara yang terkait wakafnya sama yang operasional nazir. Gitu, Bu Isnu. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Bapak Ibu, insya Allah ini ya, apa banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan aplikasi ini. Harapannya lembaga Bapak Ibu bisa mempunyai catatan yang sangat lengkap berkaitan dengan eh, keuangan, nah ataupun data-data yang berkaitan dengan program-program ya yang ada di lembaga kita, termasuk aset lembaga kita yang berkaitan dengan wakaf itu semuanya juga bisa terakomodir ya secara lengkap gitu ya. Ya, Bapak Ibu silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ini promo 3,5 juta ini berlaku untuk 10 lembaga yang pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau sudah lebih dari 10 lembaga berarti kita ada ini ya balik ke harga normal gitu ya. Dan alhamdulillah untuk saat ini itu tidak ada biaya untuk lisensi berikutnya ya. Jadi ini untuk ketika kita mengambil aplikasinya, nah itu lisensinya berlaku seterusnya. Bahkan ketika nanti ada update-update terbaru kayak gitu itu ya itu sudah menjadi bagian dari pelayanan kami di Wakaf Mulia. Nah, mumpung ada kesempatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini silahkan nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan ya untuk bisa bersegera memanfaatkan aplikasi akuntansi wakaf Mulia. Dan alhamdulillah untuk saat ini sudah ada sekitar hampir 40 ya Bapak Ibu ya lembaga-lembaga yang menggunakan aplikasi akun wakaf ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya juga lebih mempermudah ya lembaga kita dalam eh, melakukan pencatatan ya terkait penerimaan, kemudian pengelolaan dan juga penyaluran dari manfaat harta benda wakaf itu. Baik, Pak Eko, sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan dan harapannya ini Bapak Ibu lengkap. Oh, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ani Yuliati. Pertanyaan beliau, saya Ani dari Surabaya. Eh, adakah aplikasi masjid untuk penerimaan infak masjid? Format datanya untuk pencatatan dan dokumentasi infak setiap penerimaan dari donatur. Semisal ada, bedanya apa dengan aplikasi wakaf? Oh ya, ini terkait untuk penerimaan infak masjid, Pak Eko. Silakan mungkin bisa diberikan tanggapan. Ya, jadi kalau untuk terkait penerimaan ya masjid ini eh, sebenarnya dia lebih simpel ya. Nah, tapi nanti terkait lebih dekatnya itu lebih dekat dengan nanti namanya PSAK 409. Ya, PSAK 409 itu terkait
apa namanya akuntansi zakat infak sedekah. Nah, kayak gitu ya. Nah, memang kalau yang di wakaf ini memang berbeda. Wakaf itu dia sangat berbeda antara zakat infak sedekah dengan wakaf, jadi sangat berbeda. Makanya dia dipisah tuh. Kalau akuntansi wakaf tersendiri, yang zakat infak sedekah tersendiri gitu. Nah, makanya nanti untuk masjid mungkin implementasi seperti itu. Kecuali masjidnya juga mengembangkan wakaf. Nah, kalau masjidnya mengembangkan wakaf, ya berarti akuntansi wakaf ini bisa dipakai. Nah, kalaupun nanti misalnya hanya mencatat terkait operasional itu bisa juga. Jadi nanti yang terkait wakaf dicatat di wakaf, nanti terkait operasional misalnya ada infak ya infak pengelolaan masjid itu juga bisa dicatat di sini. Nah, nanti di dana non wakaf. Nah, nyatatnya di dana non wakaf. Nah, itu bisa juga ya kalau mau dipakai. Tapi kalau mau lebih tepatnya, kalau masjidnya hanya zakat infak sedekah, bisa pakai nanti namanya akun zakat. Nah, insya Allah nanti kita akan buat tuh namanya akun zakat khusus untuk zakat infak sedekah. Nah, kayak gitu. Begitu mungkin, Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Demikian Bu Ani ya untuk eh, terkait aplikasi ya untuk infak masjid gitu ya. Dan insya Allah ini sedang dalam apa namanya, sedang dalam eh, develop ya untuk akun zakatnya. Ya, jadi untuk PSAK 409 ya itu nanti kita dari Wakaf Mulia sedang membangun aplikasi namanya aplikasi akun zakat gitu ya. Nah, untuk yang saat ini yang sudah ready dan siap digunakan adalah akun wakaf. Baik, sama-sama Ibu Ani ya. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup ya. Mungkin dari Bu Sinta kalau ada yang mau ditanyakan Ibu. Ini beliau yang open kamera jadi saya sapa. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan. Pastikan ya Bapak Ibu untuk presensi di chat Zoom. Insya Allah materi seminar pada kesempatan siang hari ini akan dikirimkan ke kontak WA Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita tutup, meeting kita pada kesempatan siang hari ini, kita akan mendengarkan closing statement ya, yang akan disampaikan oleh narasumber kita kepada Bapak Eko Prianto. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu kehadirannya. Eh, aplikasi akuntansi wakaf ini kayaknya masih sangat jarang ya Bapak Ibu. Biasanya hanya ada Excel ya, yang mungkin agak repot ya kita kalau pakai Excel manual gitu ya. Nah, sifatnya aplikasi akuntansi yang lengkap seperti ini kayaknya baru eh, yang akun wakaf ini. Oleh karena itu, ambil kesempatannya ya Bapak Ibu untuk mendapatkan promonya, apalagi nanti ini bisa digunakan selamanya ya. Jadi kita tidak ada skema apa ya bulanan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, intinya kita ingin ikut mensupport ya lembaga-lembaga ini agar memiliki laporan keuangan yang terstandar dan juga siap audit begitu ya. Nah, oleh karena itu program ini kita luncurkan. Nah, monggo ambil kesempatannya untuk 10 lembaga ya promo. Kalau standarnya bisa 5 juta, ini cukup 3,5, itu sudah termasuk domain hostingnya. Jadi sudah tinggal pakai aja ya Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dioptimalkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto yang sudah menyampaikan closing statement-nya dan tentunya eh, bersyukur ya kita karena pada kesempatan siang hari ini acara kita, agenda kita berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Bapak Eko Prianto. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Ustadz dan Ustadzah sekalian, teman-teman semuanya yang sudah mengikuti ya webinar kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, bermitra gitu ya, dan Bapak Ibu bisa mengaplikasikan aplikasi akun wakaf ini di lembaga Bapak Ibu sekalian. Marilah forum kita pada kesempatan siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di event-event berikutnya.